Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Minah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melanjutkan dari materi penilaian, evaluasi, dan pembelajaran PAI mengenai pengukuran ranah afektif. Ranah afektif adalah aspek yang berhubungan dengan perasaan, emosi, motivasi, serta ketertarikan siswa untuk bertindak dan berkaitan dengan aspek penerimaan dan nilai terhadap sesuatu. Ranah afektif berhubungan dengan proses orientasi. Ranah afektif ini berkaitan juga dengan kesadaran melalui proses penerimaan dan kecenderungan terhadap nilai. Ranah afektif menjadi syarat seseorang untuk mau berpikir dan bertindak atau bekerja. Hal ini dapat dipahami karena sikap seseorang terhadap sesuatu mata pelajaran positif, maka ia akan termotivasi untuk belajar sungguh-sungguh, baik yang menyangkut aspek berpikir dan bekerja. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk meningkatkan motivasi siswa untuk lebih baik dalam belajarnya. Penerapan pengembangan aspek afektif. Perkembangan menunjukkan pada perubahan yang bersifat tetap dan tidak dapat diputar kembali. Pengembangan atau perkembangan didefinisikan sebagai perubahan seseorang ke arah yang lebih maju, dewasa, atau lebih matang. Ranah afektif menurut taksonomi Caldwell setidaknya mencakup 5 tingkat, yaitu 1. Receiving atau attending. Peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus. Tugas pendidik mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Misalnya, pendidik mengarahkan peserta didik agar senang membaca. Kesenangan ini akan menjadi kebiasaan, dan hal ini yang diharapkan, yaitu kebiasaan yang positif. Kedua, responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respon, berkeinginan memberi respon, atau kepuasan dalam memberikan respon. Ketiga, valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat ini rentannya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Valuing atau penilaian berbasis pada internalisasi dari seperangkat nilai yang spesifik. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. Dan yang keempat, organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan. Konflik antar nilai diselesaikan dan mulai dibangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai. Dan yang kelima, characterization nilai. Pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial atau membentuk karakter pribadi muslim yang utuh. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.